Dia gimana ya, gue pemain muda tuh kasihan gue ngeliatnya. Kayak masuk IBL cuman dipajang nih kalau misalnya rookie draft. Iya. Calon penerus paket Indonesia, tapi nggak ada yang milih juga. Iya kan kasihan gitu kan. Langkah baiknya kalau menurut gue, udah biarin aja tim-tim suruh bina pemain-pemainnya sendiri. Toh muncul banyak bibit-bibit juga. Sampai sekarang juga banyak yang malah Abraham dari Stadium terus pindah ke Asok jadi gila banget. Dan sekarang mainnya di Prawira tambah gila lagi. Ya itu kan salah satu contoh pemain binaan-binaan yang dari tim-tim lama tuh bisa masuk ke liga profesional. Mereka udah siap nggak? Kalau lewat rookie draft. Dia di selain infrastrukturnya belum jelas, belum rata dan dari bawahnya juga belum ada liga yang sustain gitu. Ekosistemnya belum ada. Ini juga kalau menurut gua dengan ngambil pemain-pemain yang kayak binaan dari awalnya itu, menurut gua tim-tim yang notabene-nya nggak punya finansial kuat, mereka bisa ngambil pemain dari mana aja yang harga mereka masuk gitu. Iya. Ya, tadi kan kita bahas free agent. Kita bahas rookie, muaranya kan pasti satu. Apa? Ya muaranya pasti satu. Maksud gue rules-nya harus diubah. Harus diubah. Atau sistemnya sih. Sistemnya kan. Iya. Sistem dan rules-nya kan. Sistem pemilihan pemain rookie ini balik ke zaman dulu aja, zaman dulu. Iya. Di apa? Tawuran. Oh tinggi juga dong. Di Depok ada orang tinggi lah, itu bener kan? Pusing ya kalau mikirin aturan yang udah berlaku buat pemain yang udah aktif ya termasuk. Pemain yang baru juga ada aturan yang kemarin. Apa tuh? Rookie, calon rookie itu ada aturan-aturannya. Sama kan sebenarnya kayak gini nih kan? Iya. Ini lebih gila. Lu belum punya klub, tapi klub yang lama lu harus klub yang mau pakai lu harus bayar ke Perbasi. Dan IBL nggak sih? Apa Perbasi doang? Perbasi doang ya? Perbasi aja kalau salah. Takut salah ngomong aja kan? Itu Perbasi sih, IBL nggak ada. Setahu gua operator yang nggak mungkin ngambil untung dari itu sih. Iya sih. Nah menurut lu gimana? Gua nanya lu sekarang. Aneh-aneh. Anehnya tahu sih juga. Nah, pertama kemarin nih rekomendasi itu sebenarnya rekomendasi klub apa Perbasi? Nah itu dia ya. Kalau Perbasi ngasih rekomendasi nih, oke lah. Main cakep. Iya. Buat misalnya di PJ. Iya. Kan orang PJ kan. Iya. Nih ambil. Ini bagus nih. Iya. Juta. Kayak agent dong jatuhnya. Iya, tapi itu fair karena iya benar. Nggak perlu scouting lama-lama ya. Nah kalau PJ yang scouting, PJ yang ngelatih dari muda, terus tiba-tiba harus Perbasi. Nah itu tuh. Gimana? Ya nggak fair, menurut gua nggak fair. Makanya menurut gua dari kemarin juga gua sempat gua posting juga tuh di story. Ya menurut gua agak ini juga sih apa namanya lucu aja gitu maksudnya. Ya jangan bikin peraturan yang kayak gitulah maksud gue. Ya balik lagi aturan yang lamanya belum dibenerin, ya kan? Aturan yang baru ini tambah aturan baru lagi yang menurut gua malah bikin pusing. Ya nggak sih? Nah, alangkah baiknya kayak dulu ndak? Nih deh, kalau gue ceritain ya, zaman gue deh, biar nggak usah terlalu jauh ya, zaman gue. Mungkin zamannya Dodo juga kalau nggak salah deh. Jadi ada pemain binaan dari klub pure binaan. Jadi nggak ada draft kan dulu kan. Pemain binaan nih dulu ya yang muncul ya, Ragil Respati, zaman angkatan gue, Kale Pramot. Terus Kale Pramot tuh di Satya Wacana malah, Metro Bandung. Ragil Respati di Satya Wacana Salatiga. Gue Hardianus dari Hang Tuah. Aspak ada Prastawa. Terus dulu tim-tim lama siapa sih? Stadium ada Abraham Damargrahita. Ya. Siapa lagi? Sebut. IM disebut. Azarian Praditya dari NSH. Iya kan? Gak tahu, iya aja. Terus banyak gitu pemain-pemain yang emang dari bibitnya yang emang udah dilatih. Pasifik banyak juga, ya Rico. SM tuh dulu ada akademinya kan? Bukan akademinya, jadi dia nggak dari akademi sebenarnya. Anak-anak yang udah lulus SMA atau baru kuliah diambil buat jadi practice player. Jadi pemain-pemainnya udah mateng. Nah, Sadi Ibrahim, ya itu pure dari SM dan tanpa melalui draft rookie-an menurut gue malah bikin rancu gitu. Kadang-kadang kita dikasih draft rookie, gue juga jadi misalnya gue jadi manajemen di PJ gitu. Belum. Udah diem. Jadi pelatih, trainer. Jadi kita juga bingung gitu maksudnya.
kita dapat pemain rookie yang istilahnya kita lihat dari rookie combine doang gitu. Ya emang ada pemain beberapa yang udah main di liga mahasiswa atau di mana yang udah kelihatan pasti bagus kayak saya, Arigi ya itu udah pasti bagus lah gitu. Itu diambil duluan. Iya, itu diambil. Nah, itu tapi menurut gua karena rules-nya juga kan. Alangkah baiknya kalau menurut gue udah biarin aja tim-tim suruh bina pemain-pemainnya sendiri. Toh muncul banyak bibit-bibit juga. Sampai sekarang juga banyak yang malah Abraham dari Stadium terus pindah ke Asok jadi gila banget dan sekarang mainnya di Prawira tambah gila lagi. Ya itu kan salah satu contoh pemain binaan-binaan yang dari tim-tim lama tuh bisa masuk ke liga profesional, mereka udah siap seenggaknya udah siap gitu masuk liga profesional, nggak cuman numpang latihan doang, numpang makan tidur doang kayak gue. Dan itu banyak banget gitu beberapa yang udah gue laluin ya. Gue kan sempet ada di PJ pas rookie draft ini, malah ya kesannya mereka kasihan juga gitu. Ya kan potensinya jadi hilang gitu aja. Gitu Karena sih. cuma sekedar dipaksa ambil. Iya, dipaksa ambil. Ya udah, habis itu lo latihan belum tentu sesuai kebutuhan timnya. Iya kan? Kan kalau misalnya dengan binaan-binaan menurut gua nih ya, ini menurut pandangan gua, bukannya gua mau ini ya. Cuman menurut gue ya seharusnya rookie-rookie ini yang ada di rookie draft yang udah siap. Nah, salahnya apa? Di bawahnya belum siap semua liga-liganya. Masih liga mahasiswa paling setahun berapa kali sih? Sekali kan? Berapa bulan? Cuma 2 minggu ya? Nah, divisi sekarang. Dulu tuh zaman gue main pas masih awal, divisi tuh kenceng banget, Nggak? Divisi di apa namanya di liga-liga bawah IBL tuh kenceng banget gitu. Turnamennya tuh banyak banget gitu. Nah sekarang tuh udah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Menurut gua kenapa pemain rookie nggak siap naik ke IBL? Karena pemainnya emang belum siap gitu. Lu main di 5, oke, main bagus kali 2 kali, abis itu masuk rookie combine, lulus. Wah, gue dipilih nih sama siapa nih? Kalau yang milih mungkin kalau yang mungkin milih timnya butuh sama mereka main banyak pasti. Cuman kan bisa hitung jari dari rookie draft sekarang siapa yang ini jarang banget. Tiffan ya rookie draft. Nah itu salah satu lah yang menurut gua produk yang masih ini. Cuman kan beberapa orang aja. Ya nggak sih? Sabda. Nah, makanya sayang tuh kayak gitu-gitu menurut gue, sayang banget gitu. Basit tuh dulu. Basit juga. Jadi sekantor gue sekarang. Namanya di sini. Itu kan? Pernah. Dia tuh kalau lokal bagus sebenarnya kalau dia main di lokal-lokal ya. Cuman kalau udah main sama pemain-pemain asing, nah itu yang justru kayak mentok banget gitu dia. Sayang. Gue nggak cocok sih sistem draft di Indonesia belum. Kecuali kayak bola aja bikin akademi gitu. Karena infrastrukturnya belum ada gitu. Lu kalau mau maksain ke situ, oke, maksain gitu. Cuman kita lihat sendiri gitu. Ntar generasi sebelumnya, generasi sesudah ini yang bagus dari Patriot justru. Nah itu juga ada keanehan tuh. Kenapa? Misalnya lu udah ngambil rookie rekomendasi atau misalnya rookie draft, udah lu ambil, tapi dan panggil Patriot suruh main di IBL. Ya makanya itu yang salahnya. Ya nggak tahu deh. Salah Kang Bajigur. Tapi dulu Patriot. Salah Kang Bajigur menurut gua. Efektif. Air butek dijual. Nggak, efektif nggak Patriot tuh? Untuk apa dulu nih? Iya kan sekarang katanya untuk ngasih pemain-pemain muda untuk jam terbang. Gua ngerti, emang dia pilot sih. Tambah jam terbang tambah mahal ya. Jadinya Yesaya kan. Dulu Yesaya sama Arigi di Patriot. Sebenarnya dulu PJ kan? Iya benar. Nah, sekarang juga kayak gitu juga dipanggil ke Amerika. Ini mau preseason. Nah, rugi kan? Rugi. Menurut gue efektif atau enggak ya? Menurut gue untuk si pemainnya sendiri menurut gue bagus karena apa? Pemainnya bisa dapat ilmu lebih cepat menurut gua dan dia PD-nya lebih tinggi lagi karena wah gue pemain Patriot, gue bisa lebih dari yang lain nih gitu. Cuman kan ntar yang nggak masuk di Patriot gimana yang rookie lain gitu yang bisa wah gue nggak panggil Patriot ya tetap aja kayak gitu ya otomatis dia latihan lebih keras memang gitu. Cuman menurut gue sistemnya jadi nggak jalan nih gara-gara mungkin adanya Patriot di IBL juga gitu. Cuman bagus jadinya pemain-pemain yang
mungkin nih tujuannya sebenarnya buat FIBA 2023 kan, yang kita jadi tuan rumah, mungkin ke situ arahnya. Kita main. Nah makanya itu mungkin buat SEA Games tahun depan kan, SEA Games pakai pemain Patriot 6 orang, senior 6 orang kan, katanya kayak gitu, bakalan ada kayak gitu. Jadi ya kalau buat akselerasi bagus di timnasnya, cuman buat tim-timnya ini ya jadi nggak merata juga sebenarnya. Kasian. Ya, saya cuma main di playoff kan. Iya, saya ya secara chemistry juga nggak dapet kan, pasti kayak gitu. Tiba-tiba gabung, tiba-tiba main, apalagi dia pemain baru yang masih ada rasa nggak enaknya sama senior segala macam. Ya kasihan tim yang benar-benar butuh mungkin. Tim yang benar-benar butuh pemain rookie ini, misal BPJ gitu, butuh tambah pemain rookie. Betul. Udah rekomendasi lumayan gitu, terus diambil Patriot. Ya pusing. Iya. Bayar gaji lagi. Iya, bayar gaji, benar. Lu kalau sebenarnya cedera. Iya. Nah yang gue pertanyakan nih sebenarnya mau dari mana dulu? Karena permasalahannya lumayan banyak, nak. Ya menurut lu dari mana dulu nih? Tadi kan kita bahas free agent, kita bahas rookie, muaranya kan pasti satu. Apa? Ya muaranya pasti satu. Maksud gue rulesnya harus diubah. Harus diubah. Atau sistemnya sih. Sistemnya kan. Iya. Sistem dan rulesnya kan. Sistem pemilihan pemain rookie yang ini balik ke zaman dulu aja, zaman dulu. Iya. Di apa? Tawuran. Di Depok ada orang tinggi lah, itu bener kan? Tapi benar, maksud gue ya tim-tim yang kayak gitu sebenarnya yang mereka effort banget kan, ngambil pemain tuh effort, nyari pemain dari pelosok daerah yang istilahnya pertama kalau lewat rookie draft dia selain infrastrukturnya belum jelas, belum rata, dan dari bawahnya juga belum ada liga yang sustain gitu. Ekosistemnya belum ada. Ini juga kalau menurut gua dengan ngambil pemain-pemain yang kayak binaan dari awalnya itu, menurut gua tim-tim yang notabene-nya nggak punya finansial kuat, mereka bisa ngambil pemain dari mana aja yang harga mereka masuk gitu. Iya. Yang masuk secara budget, jadi mereka juga bisa, ini pemain syukur-syukur bagus. Kalau enggak ya udah, nggak gue jadi practice player aja. Sesimpel itu doang gitu. Dan pemainnya juga yang pemain-pemain dari daerah-daerah pelosok-pelosok itu punya harapan. Nah pernah gue ketemu satu orang di daerah gue lah, Depok gitu kan. Terus ini pemain sebenarnya potensial. Gue tahu nih pemain potensial yang lumayan. Terus gue tanya, hah? Idris Matrio. Udah kerja bro. Oh iya. Terus gue tanya sama dia, lu nggak daftar rookie draft? Dari mana kak? Gue bingung dah. Itu gimana caranya sih daftarnya? Ya nggak? Padahal nih kalau misalnya melalui gue gitu misalnya, lu bagus nih, gue titipin nih di Hang Tuah atau di mana gitu, biar lu latihan aja dulu, gitu kayak zaman dulu gitu. Iya. Gitu, iya, biar main aja dulu gitu. Menurut gue sayang kan? Iya. Sayang kan? Menurut gue sayang banget gitu, karena ya itu balik lagi, ya mungkin kok ya, ekosistemnya yang lu bilang tadi belum memadai. Jadi ya pemain-pemain yang notabene-nya sebenarnya bisa punya potensi gede untuk main di IBL dan jadi pemain bagus, jadi nggak serap gitu sih. Karena banyak kan juga kemarin deh contohnya, pas second kan nggak ada yang ngambil gitu. Iya. Siapa yang ngambil? Gue lupa deh yang ngambil. Second round. Pokoknya tim gede tuh nggak ada deh. Nggak ada. PJ aja satu doang kan iya, yang PJ, SM, Prawira, Dewa kayak nggak ada deh. So jadi buat apa? Ada second round. Karena kayak ngambil kayak yang penting soalnya keisi aja. Nah setelah itu kalau yang undrafted tuh gimana sistemnya? Nah gue nggak tahu tuh. Nah itu gue juga nggak tahu tuh sekarang. Undrafted gue nggak tahu tuh. Kalau misalnya undrafted terus mungkin setahun udah pengen masuk IBL harus gimana dia sistemnya? Iya, nah itu makanya kita nggak pernah tahu itu, mungkin ya mungkin media-media basket kayak kita ini menurut gue yang harus kita yang lain. Oh yang lain aja ya. Bener sih, kalau kita pusing ya. Harus research. Oh yang lain aja. Main basket tuh, follow main basket lebih serius. Iya, serius. Kalau ini mah nggak usah serius dah. Orang syutingnya di sini nih, kebetulan kita lagi syuting di Blue Coffee. Blue Coffee. Di Cipete. Tempatnya bagus nih buat foto-foto. Komplek DPR nih? Hah? Komplek DPR. Iya. Nggak tahu gue. Gaharu Cipete emang komplek DPR. Pokoknya ada pembensin yang bukan plat merah depan. Oh iya, BP belok kiri. Nah ini ada Blue Coffee. Enak kok kopinya. Respect nih. Enak banget bro. Gitu sih ndak. Gimana ya gue?
pemain muda tuh kasihan loh ngeliatnya. Kayak masuk IBL cuman dipajang nih kalau misalnya rookie draft. Iya. Calon-calon penerus paket Indonesia, tapi nggak ada yang nilai juga. Iya kan kasihan gitu kan. Ketua saku nggak ya waktu pemain? Hah? Ketua saku nggak sih? Nggak menurut lo? Gue masih yang kemarin tuh ada yang rame-rame tuh, yang lagi seleksi buat Patriot. Oh, yang itu juga aneh tuh. awalnya bayar ya. Iya bayar, tiba-tiba nggak jadi aja. Tiba-tiba nggak jadi. Ya menurut gue emang harusnya nggak, ya mungkin gue nggak tahu ya. Ini balik lagi pandangan gue nih. Kenapa harus bayar gitu? Padahal kan ya pasti udah ada budgetnya dong dari. Cuman mungkin buat akomodasi atau apa juga kita kan nggak pernah tahu ya. Cuman ya untuk ya balik lagi anak-anak daerah yang dari lu nggak pernah tahu kan pemain dari Nunukan. Kalimantan Nunukan itu Nunukan di Kalimantan ada loh pemain IBL dari Nunukan. Siapa? Amaluddin. Oh. Itu dari ujung Indonesia sebelum adanya rookie draft. Iya. Lu bayangin pemain yang dari jauh kayak gitu bisa diambil itu sama Hang Tuah. Bisa diambil di Hang Tuah, dididik, bisa main IBL segala macam. Jadi orang sering. Jadi orang dari dulu juga dari orang. Gitu. Jadi menurut gua kan itu kan berarti kan scouting segala macam ya. Emang menurut gua mendingan ngandelin itu aja mending daripada rookie draft yang emang wilayah-wilayah gede aja yang bisa ngambil gitu. Ya nggak sih? Aneh. Iya. Ya nggak usah pakai nggak usah pakai seleksi biarin aja timnya yang kerja. Toh kita emang yang kita bahas dari tadi ekosistemnya belum ada gitu. Sayang. Dan lowongan baru juga scouting ya, tim scouting. Iya, nah itu bisa jadi lowongan kerja buat orang kan. Jadi mantau. Iya mantau dari luar gor gini nih. Wih, bagus sih mainnya gitu. Datang ke Tarkam. Iya tuh main ke Tarkam. Mau nggak main di sini? Gitu. Jadi buat para rookie terus semangatnya deh sana. Jangan tetap atau buat yang pengen main di IBL nanti. Jangan tetap semangat doang sebenarnya. Knowledge-nya juga harus ditambah soalnya sekarang kan apalagi Indonesia bebannya berat nih. Dia mau resesi. Indonesia bebannya berat tiba-tiba. Anjing, apa sih? Tapi basket Indonesia kan bebannya berat nih buat SEA Games ke depan. Medali emas, mempertahankan tidak semudah meraih kan. Kapan ada Bowden aman deh. Apa? Ada Bowden aman. Iya, cuman yang lokal-lokalnya juga harus saya up lah. Harus ada pengganti Abraham loh. Jangan lupa, harus ada pengganti Prastawa loh. Harus ada pengganti Arki loh. Next. Ya nggak? Ya, Arki berapa tahun lagi? Orang sekarang udah 33. Ya paling sisanya buat jadi mentor segala macam. Cuman harus ada yang gantiin Arki. Udah mulai dari sekarang. Siapa deh? Ya belum kelihatan makanya kan sekarang. Dari Amerika juga kalau ganti Arki. Susah loh, ganti kan beda sendiri. Tapi ada loh pemain kemarin gue lihat siapa lupa namanya. Itu ada pemain dari Amerika juga 190-an tingginya. Yang siapa gitu ya? Iya kan ada kan kemarin di posting. Itu menurut gue sih dari pengganti Abraham masih muda deh mau diganti. Ya harus siap-siap. Kayak dulu misalnya Pras kan disiapin dari dia masih muda banget kan, gantiin Mario Usman. Iya masih bocor mulu nih. Gua nggak tahu tuh orang bocor mulu ini ya. Kenapa ya? Ya nggak tahu dia. Koming tuh bocor mulu sini ya lo. Lu pernah bocor sih? Nggak pernah gue. Hidung doang dibelok. Gitu nggak? Iya nggak sih? Ya semoga aja lah ada perubahan ya, revolusi. Revolusi ya mudah-mudahan lah. Gue sih nggak terlalu ngarep banyak ya. Gue ngarep rules-nya aja sih sama berapa ketemu mundur ya? Berapa ketemu mundur ketemu Messi? Enggak lah, gila lu. Tapi Susu dan Kosasi menurut gue ya dia cukup berhasil lah untuk ya kelihatan dari prestasi basket Indonesia sekarang gitu maksud gue. Cuma karena Susu bukan karena Bolden. Iya, kan salah satu prosesnya kan ada di Susu juga gitu menurut gue ya. Menurut gue nih sebagai orang basket, menurut gue dia juga lumayan berhasil. Cuman emang ada beberapa kebijakan yang menurut gue masih dirasa kurang gitu. Cuman
balik lagi orang kan ada kelebihan ada kekurangannya gitu. Mungkin kelebihannya bisa kita ambil, kekurangannya mungkin buat generasi selanjutnya yang mengurus basket gitu sih menurut gue. Ketua Perbasi mah mengayomi banget anak kecil. Iya. Dari zaman dulu, dari zaman TVRI itu dia mengayomi banget. Maksudnya kemana? Udah gitu aja ya, harapannya intinya. Iya, harapannya itu aja. Ya teman-teman pokoknya yang nonton ini ya kita jangan ambil hikmahnya aja, jangan harap kita serius-serius gitu maksudnya. Kita di sini cuma membuka pandangan aja, membuka pandangan kalian itu mengenai basket Indonesia. Menurut gue banyak hal yang bobrok tuh banyak. Bukan bobrok aja, bukan bobrok. Ya ada sih beberapa. Cuman menurut gue ya itu menurut gue wajar lah gitu. Di setiap generasi pasti ada baik dan kurangnya gitu. Cuman diambil yang baiknya aja lah, kalau yang kurangnya biarin aja urusan mereka. Gitu. Diperbaiki dong kalau ada kurangnya. Ya biarin urusan mereka aja, kita nggak usah pusing. Kita di sini. Gua mau ikut terlibat kok. Kalau di respect bro. Gua tolong diangkat jadi apa gitu di Perbasi. Siapa? Gua. Ini boleh tuh si Panda. Orang media kan. Komisi apa gitu. Iya. Ini panas dah di sini. Di bawah gerah sih. Dari tadi ngomongin Perbasi, IBL mau gerah banget.